Sunda. Peradaban kuno di tanah Pasundan Sunda, sebuah nama yang begitu lekat dengan keindahan alam dan kekayaan budaya di Pulau Jawa bagian barat. Sejarah peradaban Sunda memiliki akar yang panjang dan kaya, terbentang sejak zaman prasejarah hingga masa kolonial. Asal-usul dan masa prasejarah migrasi Austronesia. Sama seperti banyak suku bangsa di Nusantara, nenek moyang orang Sunda dipercaya berasal dari migrasi bangsa Austronesia dari wilayah Taiwan. Mereka tiba di Pulau Jawa ribuan tahun lalu dan mulai mengembangkan peradaban mereka. Neolitikum dan Perundagian. Masa Neolitikum ditandai dengan munculnya pertanian, pertukaran barang, dan pembuatan alat-alat dari batu. Sementara masa Perundagian ditandai dengan perkembangan teknologi logam seperti perunggu dan besi yang digunakan untuk membuat berbagai perkakas dan senjata. Kerajaan-kerajaan Sunda Galuh dan Pajajaran. Dua kerajaan besar yang pernah menguasai wilayah Sunda adalah Galuh dan Pajajaran. Galuh dikenal sebagai kerajaan yang kuat di bagian selatan, sementara Pajajaran menguasai wilayah yang lebih luas di bagian utara. Hindu-Buddha. Agama Hindu dan Buddha memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kebudayaan Sunda. Terlihat dari peninggalan-peninggalan berupa candi, prasasti, dan karya sastra. Carita Parahyangan. Salah satu karya sastra Sunda kuno yang terkenal adalah Carita Parahyangan. Naskah ini menceritakan tentang sejarah kerajaan Sunda, terutama pada masa pemerintahan di dua ibu kota, yaitu Galuh dan Pakuan Pajajaran. Kontak dengan dunia luar perdagangan. Kerajaan Sunda menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai kerajaan di Nusantara dan negara-negara di luar kawasan, seperti India dan China. Rempah-rempah menjadi komoditas utama yang diperdagangkan. Kedatangan bangsa Eropa. Sejak abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda mulai datang ke Nusantara. Kedatangan mereka membawa pengaruh besar terhadap politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Sunda. Keruntuhan Pajajaran. Kontak dengan bangsa Eropa dan konflik internal menyebabkan keruntuhan kerajaan Pajajaran pada abad ke-16. Masa kolonial dan setelahnya penjajahan Belanda. Wilayah Sunda berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda selama berabad-abad. Penjajahan ini membawa dampak yang sangat besar, seperti perubahan tatanan sosial, ekonomi, dan budaya. Perjuangan kemerdekaan. Masyarakat Sunda turut berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Banyak pahlawan nasional berasal dari tanah Sunda, Sunda modern. Setelah kemerdekaan, masyarakat Sunda terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Budaya Sunda tetap lestari dan terus berkembang, namun juga mengalami akulturasi dengan budaya lain. Ingin tahu lebih dalam tentang sejarah Sunda? Beberapa topik yang bisa Anda eksplorasi lebih lanjut. Peninggalan sejarah Sunda, candi, prasasti, naskah kuno, dan situs-situs bersejarah lainnya. Kehidupan masyarakat Sunda, adat istiadat, kesenian, bahasa, dan kuliner, tokoh-tokoh sejarah Sunda, raja-raja, pahlawan, dan tokoh penting lainnya. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Sunda. Apakah ada topik spesifik mengenai sejarah Sunda yang ingin Anda tanyakan? Saya siap membantu.